Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Mujahid memanfaatkan nikmat Allah, kesempatan itu dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dapat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dengan segala rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa dengan segala rangkaian ibadahnya sampai sempurna nanti. Amin. Allahumma amin. Sehingga kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul yang diamanahkan oleh khatib, yang diamanahkan kepada khatib, menghidupkan Ramadan di tengah keluarga. Biasanya dunia pendidikan di bulan Ramadan, sebagian hari-hari Ramadan libur. Artinya anak-anak kita kumpul dengan orang tuanya. Nah, ini adalah kesempatan yang baik kita memberikan taklim dan tarbiyah kepada putra-putri kita secara khusus berkaitan dengan Ramadan dan berkaitan dengan ibadah mereka. Coba kita memperhatikan kondisi objektif real putra-putri kita. Kita panggil anak kita yang mungkin sekolah SD atau SMP atau SMA. Kita panggil, kemudian kita tanya, "Nak, apa yang kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang Anda ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa sih Allah itu?" Ini berkaitan dengan akidah, ma'rifatullah dan tauhidullah. Lebih khusus lagi kalau belum bisa menjawab, apa yang Anda ketahui tentang Allah dalam surat Al-Fatihah? Siapa sih Allah itu? Seperti yang Anda baca dalam surat Al-Fatihah minimal 17 kali dalam 17 rakaat itu. Anak kita yang lulus SMP atau anak kita yang lulus SMA, yang sudah kita sekolahkan di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, boleh jadi dia hanya bisa menjawab ya Allah, gitu saja. Allah gitu saja, Tuhan kita Allah gitu. Dia tidak faham, boleh jadi tidak faham sifat-sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik dan seterusnya. Dia tidak faham.
Boleh jadi, silakan nanti dicoba. Atau kita tanya lagi, apa yang kamu ketahui tentang Allah di dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun? Boleh jadi tidak tahu, boleh jadi. Atau apa yang Anda ketahui tentang Allah dalam surat yang hampir tiap hari kita baca? 3 kul itu, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Coba nak artikan kul huwallahu ahad ini. Surat berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Boleh jadi tidak tahu anak kita itu artinya. Coba nak Anda butuh selamat, butuh sukses, butuh selamat dunia akhirat, butuh selamat dari godaan setan, godaan jin, baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Coba nak artikan. Kamu yang sekolah sudah lulus SD atau lulus SMP atau bahkan lulus SMA. Nah, bisa kita testimoni, kita panggil anak kita, coba kamu artikan. Tidak usah surat panjang-panjang. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Al-Fatihah yang dibaca itu. Boleh jadi anak kita tidak tahu artinya. Kalau seandainya tahu terjemahnya juga tidak tahu maksudnya. Padahal petunjuk di dalam surat Al-Fatihah, petunjuk dalam surat Al-Alaq, petunjuk dalam surat surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini berisi tentang ma'rifatullah, tauhidullah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini perlu kita lakukan persis seperti Jibril alaihissalam dalam riwayat hadis yang panjang datang kepada Nabi Muhammad. Jibril datang menanyakan 3 hal saja. Dalam hadis yang panjang itu tentang mal iman, apakah iman itu? Kan hadis riwayat panjang itu, sahih hadis. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Jibril datang ketemu langsung, bahkan berdekatan dengan Rasulullah, bahkan dengkulnya itu nempel kepada dengkul Rasulullah. Maknanya luas sekali hadis ini. Yang kedua, Jibril tanya, mal Islam, apakah Islam itu? Nabi menjawab seperti dalam jawaban rukun Islam, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait dan seterusnya. Begitu juga yang ketiga tanya, mal ihsan, apakah ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jamaah sekalian, apa makna dari hadis ini dalam menghidupkan Ramadan di tengah keluarga? Maknanya adalah kita mencontoh proses pendidikan yang diterima oleh Rasulullah dari Jibril alaihissalam untuk diikuti oleh umatnya kita. Materinya apa? Jelas. Pertama, rukun iman seperti yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah. Yang ketiga, rukun Islam. Yang kedua rukun Islam, yang ketiga adalah tentang ihsan. Nah, sudahkah kita umat Islam secara keseluruhan melakukan sunnah yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah dalam mendidik umat manusia ini? Kita tanya anak-anak kita, apa itu rukun iman? Dia bisa menjawab, boleh menjawab, mungkin hafal dia iman kepada Allah. Tapi sudahkah Anda betul-betul iman kepada Allah? Apa buktinya iman kepada Allah? Merasakan kehadiran Allah. Apa buktinya merasakan kehadiran Allah? Anda taat kepadanya. Apa buktinya Anda taat kepadanya? Anda sholat 5 waktu. Dan begitu seterusnya dalam bentuk dialog.
seperti dialognya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Alangkah indahnya kalau orang tua itu tanya satu persatu, rukun imannya sudah benar belum? Sudah diyakini belum? Dan sudah diamalkan belum? Begitu pula tentang rukun Islam. Faham tak syahadat yang dia baca, dia dengar dalam adzan 5 kali 5 waktu salat, dia dengar dalam iqamat, dan dia baca dalam tasyahud setiap salatnya. Kita cek, sudah tahu enggak artinya dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan faham maksudnya. Sebagaimana Jibril bertanya dengan dialog kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Bisa kita teliti walaupun kami belum sempat meneliti dalam dunia pendidikan. Tapi beberapa anak sempat saya tanya. Saya tanya satu persatu. Saya tanya, saya coba kamu baca Al-Fatihah, apa artinya, apa maksudnya? Tidak ngerti. Padahal dia baca itu Al-Fatihah setiap sholatnya. Tidak ngerti. Anda kalau takbir Sami Allah liman hamidah, apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Kalau Anda membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa artinya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Silakan nanti kita tanya itu, baik anak kita maupun anak orang lain yang sekolah lulusan SMP bahkan SMA. Sudahkah bacaan sholat anak-anak kita? Ini karena urusannya kan keluarga, berarti anak. Bacaan sholat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tahu ndak artinya anak-anak kita itu? Sudahkah kita tanamkan setiap mau tidur dia baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dengan penuh keyakinan Allah yang menjaga, tauhid rububiyahnya. Perlu kita cek. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau riwayat-riwayat hadis tentang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam puasa Ramadan, jelas pertama ya berpuasa, seperti hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tapi persoalannya, pesan dari puasa itu sudah difahamilah oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita. Misalnya yang kedua lagi, sholat taraweh. Nabi bersabda, barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan siapa saja yang salat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini barangkali sangat penting untuk dipersegar, karena kita lihat sebagian masjid atau pelaksanaan salat tarawih mungkin jumlah rakaatnya berbeda, kemudian makmum memisahkan diri, tidak mengikuti imam. Maka hadis ini memberikan kabar gembira. Sesungguhnya makmum yang ikut imam salat tarawih sampai selesainya imam, maka diberi pahala seperti salat semalam suntuk. Yang ketiga, amalan-amalan menghidupkan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Seperti Rasulullah bersabda, seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Dan di kalangan kaum muslimin ini sudah dibangun sebuah sistem, yaitu melalui takjil, melalui buka puasa. Satu kondisi yang cukup kondusif di kalangan kaum muslimin
untuk membangun sistem melaksanakan sunnah ini dengan takjil, dengan berbuka puasa. Kemudian yang keempat adalah banyak membaca Al-Quran. Malaikat Jibril memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan menghatamkan pada setiap hari Ramadan. Dan begitu salafus saleh menghatamkan, ada yang 3 malam, ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari, dan seterusnya. Berkaitan dengan membaca Al-Quran, ini kalau kita kaji riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah menerima Al-Quran, menyikapi Al-Quran, menindaklanjuti Al-Quran bersama sahabat, menerima Al-Quran itu ada 8 bagian. Ada 8 bagian. Bagian yang pertama adalah menyimak bacaan Al-Quran. Untuk yang pertama ini barangkali umat Islam mudah melaksanakan. Putar radio, putar kaset, dengarkan dan dapat pahala. La'allakum turhamun, dan dapat rahmat. Yang kedua, menirukan bacaan Al-Quran, membaca. Dan umat Islam sudah baca Al-Quran di masjid tadarus, alhamdulillah. Semarak menirukan bacaan Al-Quran atau melafadzkan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memahami petunjuk Al-Quran. Bukan sekedar cepat-cepatan membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran, tapi Quran dibaca untuk yang ketiga adalah memahami petunjuknya. Nah, di tingkat memahami petunjuknya ini kurang mendapat perhatian. Bisa ditanya, Anda berapa kali khatam Al-Quran? Oh, alhamdulillah, 1 tahun bisa 3 kali bisa, atau bahkan setiap bulan kami khatam Al-Quran. Berapa petunjuk Al-Quran yang Anda fahami? Tidak bisa menjawab. Kalau kita yakin 1 surat Al-Quran itu ada petunjuk Al-Quran 1 saja, kalau ada 114 surat Al-Quran berarti ada berapa, Pak? Loh, saya tanya ini, waktunya kurang 5 menit. Pak, yakin enggak jamaah sekalian, kalau setiap surat Al-Quran itu mengandung petunjuk? Yakin enggak setiap Al-Quran itu mengandung petunjuk? Saya tanya ini dijawab. Yakin enggak bahwa setiap surat Al-Quran itu ada petunjuk untuk kita? Yakin? Petunjuk untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Yakin? Kalau ada 114 surat berarti ada berapa petunjuk? 114 petunjuk. Ini sederhananya saja. Sederhananya, kalau setiap surat itu ada petunjuk, kita ambil 1, ada 114 surat Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, berarti ada berapa petunjuk itu? 114 petunjuk. Pertanyaannya, berapa petunjuk yang kita pahami? Sudah tidak usah setiap ayat, setiap surat saja. Ada berapa, Pak? Tidak jelas. Tapi kalau ditanya berapa kali khatam? Oh, alhamdulillah, Ramadan ini kita targetkan 5 kali khatam. Alhamdulillah, betul, dapat pahala, dapat rahmat, betul. Tapi tidak hanya berhenti pada menghatamkan, faham petunjuknya. Nah, yang ketiga. Yang keempat adalah mengamalkan petunjuk Al-Quran itu. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu petunjuknya adalah ikhlas dalam beribadah, beramal soleh. Kita amalkan dalam setiap hari, bekerja ikhlas, ngurusi anak istri ikhlas, ngurusi suami ikhlas, dan seterusnya. Nah, sudah diamalkan enggak petunjuknya itu? Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, berinteraksi, bermuamalah, menerima Al-Quran dan menindaklanjuti Al-Quran. Ini ada 8 bagian. Yang kelima, setelah mengamalkan, merasakan manfaat petunjuk Al-Quran, adalah mengajarkan. Baik mengajarkan, kalau kita punya ilmu membaca Al-Quran, kita ajarkan
membaca Al-Quran dalam arti bacaan lafadznya Al-Quran seperti buku Iqra, Qiraati dan seterusnya itu. Kalau kita punya ilmu kandungan makna Al-Quran kita ajarkan, atau mengajak orang untuk belajar Al-Quran. Atau kalau kita tidak punya ilmu, tidak bisa ngomong, punya harta, biayai orang yang berdakwah untuk mengajarkan Al-Quran itu, bikin buku, bikin CD, disebarkan. Saya niat mengajarkan Al-Quran, atau nyetak Al-Quran dibagikan. Saya ingin membantu bagaimana Al-Quran ini dipelajari. Yang kelima, mengajarkan. Yang keenam, ya, menyimak, menirukan, memahami petunjuk, mengamalkan, mengajarkan. Setelah mengajarkan adalah mengulang-ulang bacaan. Seperti Nabi Muhammad tadarus bersama, seperti Nabi Muhammad dan para sahabat baca terus Al-Quran sampai khatam 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah mentashihkan bacaan, mengoreksikan bacaan Al-Quran kepada gurunya yang ahli. Seperti Jibril mentashihkan bacaannya kepada gurunya malaikat Jibril alaihissalam, dibaca dan dibetulkan kalau salah. Ustadz, kan tidak mudah kita mencari guru ahli. Sebagian alhamdulillah sudah ada. Kalau misalnya tidak punya kesempatan, pakai kaset saja, qori yang memang bersanad, yang ahli, kita baca, kita berdengarkan, kita tahu kesalahannya, dan kita berusaha mencari gurunya, mentashihkan bacaan. Dan yang terakhir, kedelapan, adalah menulis teks nas Al-Quran sebagaimana Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menuliskan. Kita menulis semata untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi dunia pendidikan kita, anak-anak kita pandai menulis huruf Latin, betul Pak? Tapi tolong suruh tulis ayat Al-Quran. Bahkan kita, maaf, yang sekolah mulai SD, SMP, SMA, atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan IAIN, perguruan tinggi, belum pernah yang khatam menulis Al-Quran itu. Betul Pak? Kalau nulis Latin banyak itu. Lah, ini Quran katanya kitab suci, belum difahami dan juga belum ditulis. Ini satu hal yang kalau kita lihat secara objektif, ada hal yang terlewati. Tidak Pak, nulis bahasa Inggris pandai, bahasa Latin pandai, nulis Al-Quran tidak bisa. Walaupun tahfidz alhamdulillah sudah banyak. Tapi ada satu yang kurang mendapat perhatian umat Islam, menulis Al-Quran. Kadang-kadang nulis bismillah, maaf terbalik. Ini guyonannya. Kalau nulis bahasa Inggris bagus, bahasa Latin bagus, Quran tidak tulis. Bapak jamaah sekalian, sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan kepada khatib, jadi intinya adalah bahwa menghidupkan Ramadan di tengah keluarga adalah kita mengikuti sunnah, yaitu mengajarkan tentang puasa, sholat taraweh. Tetapi tidak sekedar itu, tapi kita tanya anak-anak kita, seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sebagai teladan bagaimana mengajarkan iman, Islam, dan ihsan, mengajarkan rukun iman, mengajarkan Al-Quran. Ditanya anak-anak kita dengan santai, kita cek, kita evaluasi pemahaman agama dan pelaksanaan ibadahnya. Dengan demikian insya Allah kita akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra putri kita di bulan Ramadan itu. Apakah ketika waktu subuh, atau ba'da salat tarawih, atau ba'da asar, maka itu bagian daripada kita menghidupkan Ramadan di tengah-tengah kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menerima puasa kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.